Nah, kemudian kita tanya variabel lain, setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Yang mengatakan sangat setuju dengan pendapat ini 21,9%. Yang menyatakan cenderung atau agak setuju dengan pernyataan ini besar sekali, 47,7%. Yang menolak dalam pengertian nggak ada apa-apa, orang bebas ngomong sekarang, itu 22,0%. Yang tidak setuju sama sekali dengan pernyataan ini 3,6%. Ini alarming. Lagi-lagi ya kita ingatkan, ada situasi yang di bawah alam sadar, masyarakat mulai takut ngomong. Infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Selanjutnya juga terkait pernyataan beliau mengenai revisi UU ITE. Sayangnya pernyataan beliau tidak sesuai di lapangan, di mana yang terjadi justru adanya buku panduan dan juga penambahan pasal 45C, rencana penambahan pasal 45C yang justru semakin membahayakan demokrasi kita. Ya, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Kami juga telah melakukan wawancara secara singkat tentang kasus yang sedang kami analisis. Sasaran yang kami tuju itu masyarakat setempat, dan kami menanyakan beberapa hal tentang kasus yang sedang kami analisis. Yang pertama, apakah masalah pembatasan berpendapat itu penting? Menurut saya iya ya, karena dalam berpendapat kita memang harus dituntut untuk memberikan pendapat, cuman ada batasnya. Kebijakan pemerintah mengenai Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45A ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE tidak membatasi kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Berpendapat boleh, tetapi tidak untuk menyebarkan ujaran kebencian. Nah, lalu, menurut Anda, apakah kebijakan tersebut menguntungkan atau malah merugikan? Menurut saya akan menguntungkan karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berpendapat
dan tahu etika yang baik dalam memberikan pendapat. Lalu menurut Anda, apakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana caranya? Menurut saya mungkin dapat diperbarui ya, mungkin bisa menambah isi dari kebijakan tersebut yang lebih baik lagi. Misalnya memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang mungkin sering memberikan pendapat yang di luar batas seperti itu. Menurut Anda, apakah kebijakan itu perlu diganti? Mengapa? Kalau menurut saya lagi itu kayaknya nggak perlu diganti karena kebijakan itu sudah memenuhi syarat gitu. Jadi jika ada masih yang ingin melanggar kebijakan tersebut, kayaknya perlu diberikan sanksi. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa sajakah silang pendapat tersebut? Oke, jadi iya ya, karena ada yang setuju dan ada yang tidak. Terakhir nih, menurut Anda di mana sih kita dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah ini? Kayaknya di media sosial, karena sekarang kan berbasis jaringan, jadi lebih luas gitu informasinya. Nah, ada analisis SWOT-nya nih. Yang pertama, ada strengths atau kekuatan, di mana dalam kasus ini memiliki kekuatan yaitu tidak bisa sewenang-wenang dalam berpendapat, lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat, menghormati hak dan kebebasan orang lain, melindungi dan memenuhi HAM, memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat di negara kita yang menganut sistem demokratis. Dan yang terakhir, lebih menganalisis akibat apa yang akan dihasilkan oleh pendapat yang kita ungkapkan. Di mana ada kekuatan, pasti ada kelemahan, atau biasa disebut dengan weakness. Di kasus ini, memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu merampas hak kebebasan berpendapat individu sesuai hati nuraninya untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Masyarakat menjadi takut dalam mengeluarkan pendapat, lebih memilih diam, padahal mungkin saja pendapatnya sangat dinantikan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Di kasus ini dijelaskan bahwa pembatasan berpendapat juga dapat dibenarkan apabila pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan publik tertentu atau hak dan reputasi orang lain, juga sebagai bentuk pengawasan, kritik dan saran yang baik di negara kita yang menganut sistem demokratis. Dan yang terakhir, pihak yang memberlakukan pembatasan dapat bersikap proporsional. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu berpendapat merupakan hak dasar yang dilindungi. Kita bebas mengeluarkan pendapat selagi tidak mengandung unsur sara. Permasalahan muncul karena adanya ketidakterimaan pendapat dari orang yang berbeda pendapat. Ancaman nyata pada kebebasan berpendapat bukan berasal dari segelintir kelompok kecil yang mencoba memaksakan pembatasan pada diri kita, tapi ancaman sesungguhnya berasal dari politik buta yang mengizinkan kita berbicara apapun yang kita ingin katakan sambil mencoba membungkam pihak lain. Jangan takut untuk mengeluarkan pendapat, tetapi harus lebih hati-hati dalam berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dibatasi, namun pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dalam dan untuk kondisi tertentu. Bahwa pembatasan tersebut harus diatur berdasarkan hukum, diperlukan dalam masyarakat demokratis, serta untuk melindungi ketertiban umum, kesehatan publik, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, serta hak dan kebebasan orang lain.